Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Farin Muhammad dan saya ingin menjawab dan juga sedikit menjelaskan tentang soal UTS pada mata kuliah sistem mendukung keputusan di kelas saya kelas 4D di Universitas Harkat Negeri. Soal yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang sistem mendukung keputusan. Sistem mendukung keputusan yang biasa disingkat SPK adalah sebuah sistem yang mendukung sebuah manusia atau kelompok tertentu untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh metode tertentu. Mengapa saya tidak melakukan masukan menggunakan teknologi? Karena bisa saja perhitungan dilakukan manual atau menggunakan teknologi seperti Excel saat ini. Metode yang digunakan juga terdapat bisa saja menggunakan WP atau weighted atau SAW seperti weighting atau juga topsis. Lanjut ke nomor 2, buatlah tabel keputusan dan pohon keputusan dari permasalahan yang memberikan penilaian kinerja karyawan. Tentukan minimal 4 kategori atau atribut yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Kemudian buatlah tabel keputusan dan pohon keputusan. Saya akan menggunakan kategori banyaknya masuk, inisiatif, kerjasama, dan sikap. Banyaknya masuk itu banyaknya masuk, kemauan kerja menyelesaikan masalah di luar pekerjaan itu adalah inisiatif, kerjasama itu kemampuan komunikasi dan menyelesaikan masalah bersama, dan sikap ya umumnya seperti sopan santun. Dan kategori yang saya pakai adalah sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Contoh nilainya akan seperti ini. Sikap banyaknya masuk itu mendapatkan nilai 5, inisiatif 5, kerjasama 5, dan sikap 4, maka bisa bisa dibilang contoh karyawannya itu kinerjanya sangat baik dan seperti itu sampai misal nilainya 3, 2, 2, dan 2. Kinerja karyawan itu dapat disimpulkan kurang. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke nomor 3, simulasi menggunakan simple additive weighting dan weighted product dengan kasus sistem mendukung keputusan pemilihan asuransi terbaik. Dari kasus tersebut tentukan kriterianya, kan jenis kriteria dan alternatifnya. Alternatif yang saya nilai kita contohkan dulu sebagai asuransi A sampai E. Kriteria yang saya gunakan adalah harga, keunggulan maksudnya benefit, kecepatan klaim, pelayanan pelanggan dengan maksud seberapa membantu customer service asuransi, dan reputasi perusahaan. Setelah kita menentukan dua kolom ini, kita lakukan pengukuran dulu. Pertama, harga akan saya bukukan 20, keunggulan 20, kecepatan klaim 20, pelayanan pelanggan 10, dan reputasi 25% sehingga hasilnya 100%. Setelah itu, kita tentukan juga pada kolom-kolom ini masuknya itu cost atau benefit. Jika cost itu ambil nilai yang paling sedikit dan jika benefit ambil nilai yang tertinggi. Di situ kita bisa mulai dengan menghitung isi di dalam tabel dari harga karena kita cost kita ambil yang min dengan nilai terkecil itu 2 milik asuransi E. Dan contoh karena keunggulan itu benefit kita ambil max, nilai maksimalnya dari kolom ini adalah 8 yang dimiliki oleh asuransi A. Lalu dilanjutkan sampai semua kolom semuanya terpenuhi, mencari min dan max-nya. Setelah itu kita baru bisa melakukan normalisasi bobot. Pertama, kita desimalisasikan bobotnya dari persen ke nilai desimal dengan membaginya dengan 100 untuk semua kriteria. Setelah itu, kita bisa mulai menghitung. Jika kolom tersebut adalah cost, maka kita gunakan nilai dari kolom tersebut dibagi dengan nilai min. Tapi sebaliknya, jika kolom tersebut max, kita bisa menggunakan nilai dari kolom tersebut dibagi dengan nilai max. Begitu sampai seterusnya. Contoh pada sini, kita mulai dari kolom harga, kolom benefit, yang maksudnya keunggulan, dilanjut dengan kecepatan klaim, sampai dengan reputasi perusahaan.
Setelah semuanya selesai, maka kita akan mendapatkan hasil berupa tabel normalisasi yang kemudian kita lanjutkan dengan mencari total V. V adalah karena kita menggunakan SAW, simple additive weighting, kita menggunakan metodenya perkalian. Kita kali nilai dari bobot dikali dengan nilai dari normalisasi untuk setiap kolomnya. Nah, pada contoh ini kita kalikan 25% dari bobot dan 25% dari asuransi A, dan seterusnya ditambah terus sampai dengan kolom belakangan. Jadi ditambah 0,2 dikali 1 tambah 0,2 dikali 5 dan seterusnya hingga mendapatkan hasil 0,7125. Kita lakukan semua penjumlahan dan perkalian tersebut sampai mendapatkan semua nilai dari semua asuransi yang kita lakukan. Setelah menentukan semuanya, kita bisa mengambil satu asuransi yang memiliki nilai paling tinggi dari 5 asuransi tersebut. Pada contoh saya, asuransi D adalah asuransi dengan nilai tertinggi dengan nilai 0,8 lebih tinggi daripada asuransi A 0,7125. Jadi dapat disimpulkan menurut metode SAW, asuransi D adalah asuransi yang terbaik menurut kriteria yang saya gunakan. Lanjut ke metode PP atau weighted product. Cara menghitungnya, kalian kembali ke tabel sebelumnya. Kita menentukan dulu kepentingannya. Kepentingan bisa ditentukan bebas atau bisa mengikuti bobot. Saya di sini menentukan 5, 4, 4, 3, dan 4. Yang jika ditotalkan akan menjadi 20. Nah, nilai ini dibagi dengan nilai total kepentingan untuk menghasilkan nilai bobot kepentingan. Pastikan setelah melakukan semuanya, dibagi dengan bobot kepentingan, pastikan saat dijumlah bobot kepentingannya menjadi 1. Setelah itu, kita bisa lanjut ke penyesuaian pangkat karena metode WP menggunakan pangkat. Jika kolom adalah benefit, maka pangkatnya positif, dan jika kolomnya cost, pangkatnya negatif. Pada contoh di sini 0,25 atau harga masuk ke dalam cost, maka 0,25 dijadikan min. Setelah semua kolom selesai dicari, kita bisa mulai melakukan perhitungan. Contoh pada asuransi A, kita masukkan C69. C69 adalah hasil dari kolom harga milik asuransi A dipangkatkan dengan penyesuaian pangkat tadi, karena kolomnya adalah cost, maka dikalikan dengan min 0,25. Setelah satu kolom tersebut selesai, kita kalikan dengan kolom kedua. Kita masuk ke keunggulan nilai ini dipangkatkan dengan nilai ini, dan seterusnya sampai dengan kolom terakhir. Semua dilakukan ke 5 total asuransi dan akhirnya dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita bisa melakukan perhitungan terakhir dengan membagi total S dengan hasil jadi membagi hasil dengan total S lebih tepatnya. Contoh B97 itu ini berarti kan hasil dari normalisasi nilai A, asuransi A. Asuransi A dibagi dengan total S 1,33 dibagi dengan 6,33 dengan hasil 0,21. Dilakukan semua perhitungan tersebut sampai ditemukan semua nilai. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa S4 atau asuransi D itu memiliki nilai paling tinggi dari semua asuransi, yaitu 0,25661. Lebih tinggi dibandingkan nilai asuransi A 0,2105, yang dimana ini menentukan kalau hasilnya sama. Metode SAW atau WP menentukan bahwa asuransi D itu memiliki nilai yang paling baik di antara
Di antara semua asuransi yang menunjukkan kalau asuransi D adalah pilihan asuransi terbaik menurut perhitungan saya. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 3, tentukan tahapan yang ada di dalam metode topsis. Berdasarkan nomor 3, terdapat beberapa metode yang dipakai dalam metode topsis seperti membuat tabel matriks yang dinormalisasikan. Sebelum melakukan ini, kalian bisa melakukan sebutannya itu pembagi. Jadi semua kolom ada kolom hasil satu baris ini akan dijumlah dan dibagi oleh hasil tertentu. Setelah itu, baru hasil tersebut dikalikan dengan nilai satu per satu ini. Misal hasil dari ini dikali dengan ini untuk menghasilkan matriks yang telah dinormalisasikan. Selanjutnya, dari normalisasi matriks tersebut dilakukan normalisasi matriks yang terbobot. Normalisasi matriks tadi dikalikan dengan nilai ASCII sehingga menghasilkan sebuah matriks baru. Nah, matriks tersebut nantinya akan dicari nilai selanjutnya, yaitu solusi ideal positif dan negatif. Dari normalisasi terbobot tadi, kita cari nilai tertinggi dan terendahnya, tapi kita pisahkan agar tidak satu kolom. Nah, setelah dilakukan tersebut, kita jumlahkan untuk mencari jaraknya. Misal jarak positif ke negatif, itu jaraknya berapa? 0,9, 0,8, dan 0, berapa bebas. Yang terakhir itu menghitung nilai akhir setiap alternatif berdasarkan hasil jarak untuk menentukan peringkat terbaik. Setelah menentukan jaraknya, kalian bisa tentukan mana nilai yang paling baik itu menjadi hasil akhir dari perhitungan metode topsis. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan menurut saya. Kalau saya salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.